capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Manchester United jumpa tim Spanyol lagi. Inilah hasil undian 16 besar Liga Eropa. UEFA telah menggelar undian babak 16 besar Liga Eropa 2022-2023. Ada sejumlah hasil undian yang menarik tersaji di undian ini. Undian ini digelar setelah babak playoff Liga Eropa berakhir. Sebanyak 8 klub runner-up fase grup Liga Eropa musim ini diadu dengan tim-tim lungsuran dari Liga Champions. 8 tim yang lolos tersebut akan diundi dengan 8 juara grup Liga Eropa musim ini. Lantas bagaimana dengan hasil undiannya? Dipandu oleh Deputi Sekretaris UEFA Giorgio Marsetti dan juga Zoltan Gera. Berikut ini hasil undian 16 besar Liga Eropa musim ini. Sebelum masuk ke hasil undian, ada beberapa aturan undian untuk babak 16 besar Liga Eropa musim ini. Yang pertama, tim-tim juara grup tidak bisa bertemu dengan sesama juara grup. Mereka harus dipasangkan dengan tim-tim yang lolos dari fase playoff. Tim-tim dari negara yang sama tidak boleh bertemu di babak 16 besar ini. Selebihnya tim-tim lain bisa saling berhadapan. Hasil undian yang menarik pertama adalah pemenang playoff Manchester United. Tim berjuluk setan merah itu dihadapkan dengan tim asal Spanyol Real Betis. Real Betis merupakan juara grup. Tim asal Andalusia itu sedang tampil bagus selama fase grup dan juga di La Liga. Real Betis merupakan lawan asal Spanyol ketiga di Liga Eropa. Sebelumnya United telah menghadapi Real Sociedad di fase grup dan Barcelona di fase playoff. Untuk pertandingan babak 16 besar Liga Eropa musim ini akan digelar mulai 2 pekan lagi. Leg pertama akan digelar pada tanggal 10 Maret 2023. Sementara leg kedua akan digelar sepekan ke depannya, yaitu 17 Maret 2023. Marcus Rashford cedera setelah melawan Barcelona. Ada kabar buruk menanti para fans Manchester United. Marcus Rashford baru-baru ini menyiratkan dirinya untuk mengalami cedera saat melawan Barcelona. Kemarin pagi, Manchester United berhadapan dengan Barcelona di Old Trafford. Erik ten Hag memainkan Rashford sejak awal laga. Sang penyerang tidak bermain hingga akhir laga. Beberapa menit sebelum waktu normal berakhir, dia ditarik dan diganti oleh Scott McTominay. Ditariknya Marcus Rashford ini sepertinya punya arti lain. Sang penyerang baru-baru ini berbahaya, dia mengalami cedera. Indikasi Rashford mengalami luka ini terlihat dari unggahan sang penyerang di akun Instagramnya. Dalam Instastory yang dia buat, Rashford mengunggah foto dia sedang berjalan di pinggir lapangan setelah ditarik keluar. Namun dia menyiratkan emoji kepala di perban dalam unggahan tersebut. Banyak yang menganggap bahwa unggahan itu merupakan indikasi bahwa sang penyerang ditarik keluar karena mengalami cedera. Manajer Manchester United Erik ten Hag telah diminta kabar terbaru tentang kebugaran Marcus Rashford menjelang final Piala Carabao Cup hari Minggu. Hanya 14 jam setelah kemenangan leg kedua, Erik ten Hag kembali bertemu dengan media untuk konferensi pers pertandingan menjelang final hari Minggu. Di sana, di bagian pertama dari pengarahan media itu, bos ditanya apakah Rashford akan fit untuk perjalanan ke Wembley dan dia menjawab, "Saya tidak tahu. Para pemain sekarang datang ke Carrington. Kami harus melakukan investigasi pemeriksaan medis. Langsung setelah pertandingan Anda tidak bisa mengatakannya. Anda harus menunggu pemeriksaan medis," ungkap Erik ten Hag. Jika Rashford benar-benar mengalami cedera di laga ini, maka United akan mengalami masalah besar jelang final Carabao Cup nanti. Rashford adalah pencetak gol utama setan merah musim ini, sehingga kehilangannya akan menjadi masalah bagi setan merah. Usai singkirkan Barcelona, Garnacho terindikasi olok-olok Pedri. Manchester United baru saja menyingkirkan Barcelona di playoff 16 besar Liga Eropa. Penyerang muda setan merah yaitu Alejandro Garnacho mengolok-olok Pedri setelah keberhasilan timnya lolos ke babak 16 besar. Sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu lewat penalti Robert Lewandowski di babak pertama. United sukses melakukan comeback di babak kedua melalui gol yang dicetak oleh Fred dan juga Anthony. Di babak kedua sendiri, permainan United jauh lebih hidup ketika Alejandro Garnacho diturunkan dari bangku cadangan oleh Erik ten Hag untuk menggantikan Jadon Sancho. Selama 23 menit di atas lapangan, Garnacho membuat 14 sentuhan, melakukan 1 intersepsi, dan memenangi 2 dari 3 duel di lapangan meski 6 kali kehilangan bola. Garnacho tercatat melepaskan 1 tembakan yang diblok. Namun dari bola rebound hasil tendangan Garnacho itu turut melahirkan gol kemenangan United yang dicetak Anthony pada menit ke-73.
Pemuda 18 tahun ini pun senang bukan main dengan keberhasilan United melaju ke babak 16 besar, dan dia pun meluapkan kegembiraannya tersebut di media sosial Instagram. Dalam postingan foto yang diunggahnya, Garnacho terkesan ingin menyindir Pedri, gelandang muda Barcelona yang tidak bermain dini hari kemarin. Sembari melakukan selebrasi khas Pedri dengan membentuk teropong di wajahnya, Garnacho menulis, tim besar yang lolos ke babak berikutnya. Baik Garnacho maupun Pedri sendiri bisa dibilang merupakan calon pemain bintang di masa depan. Di usia mereka yang masih tergolong muda, kedua pemain tersebut sekarang sudah mulai rutin menghuni tim utama Manchester United maupun Barcelona. Khusus untuk Garnacho, sepanjang musim ini, dia telah mencetak 4 gol dan 6 assist dari 29 kali penampilannya di semua kompetisi. Erik ten Hag meminta Manchester United cuekin trik menyebalkan dari Newcastle. Erik ten Hag meminta anak-anak asuhnya di Manchester United untuk tidak terpengaruh oleh strategi menyebalkan Newcastle United. Duel Manchester United melawan Newcastle akan tersaji pada final Piala Liga Inggris musim ini. Menjelang duel yang bakal bergulir di Wembley pada Minggu 26 Februari tersebut, Erik ten Hag harus memutar otak guna menghindari taktik tim lawan yang doyan membuang waktu. Sang pelatih berkaca dari pertemuan Manchester United dengan Newcastle dalam matchday ke-11 Liga Inggris 16 Oktober 2022. Saat itu, dengan duel berakhir 0-0, Erik ten Hag dibuat jengkel oleh cara bermain Newcastle United yang sering mengulur waktu. Ten Hag memprediksi Newcastle akan melakukan trik serupa pada partai final nanti. Sambil mencari cara menangkal strategi Newcastle, pria asal Belanda itu menginstruksikan pasukannya untuk hanya fokus pada pertandingan. Erik ten Hag tidak mau Harry Maguire dan kawan-kawan terdistraksi oleh trik kubur rival. Mereka tim yang menyebalkan untuk dihadapi, jadi kami harus menemukan cara, ucap Erik ten Hag. Mereka mencoba mengganggu Anda, jadi kami harus fokus pada permainan kami, tambah dari Erik ten Hag. Lebih lanjut, ten Hag mengharapkan peran wasit agar tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Jadi tergantung pada kami untuk mendapatkan kecepatan dalam permainan, dan kami juga bergantung kepada wasit. Saya tidak tahu instruksi tim lawan. Adalah tugas kami untuk fokus pada pertandingan. Jika kami berkonsentrasi dan tidak terdistraksi, kami bisa menemukan momen untuk mencetak gol, ujar Erik ten Hag menambahkan. Manchester United menantang Newcastle dengan misi mengakhiri puasa gelar berkepanjangan. Kali terakhir mereka mengangkat trofi adalah ketika menjuarai Piala Liga Inggris dan Liga Eropa musim 2016-2017 bersama Jose Mourinho. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the